Skandal dari P. Diddy ini mulai pecah tahun 2023 saat Casey, mantan pacarnya, menggugat P. Diddy atas kekerasan fisik dan juga seksual bertahun-tahun. Dan banyak ini adalah anak muda yang ikut audisi di Bad Boys Record. Dijanjiin bakal diorbitin jadi artis, bahkan orang tua mereka percaya banget nih sama si P. Diddy. Tapi ternyata disitulah pelecehan terjadi. Rihanna, Jaden Smith, bahkan Will Smith, dan juga LeBron James. Ready? Let's investigate. Hai guys, thank you for coming and welcome back to segment Krim Viral, Kriminal Viral, tempat kita akan bergibah tentang kasus-kasus kriminal yang telah ataupun tengah viral, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Dan hari ini aku akan bawa kalian ke dunia yang lebih gelap lagi, penuh dengan skandal dan juga konspirasi. Yes, P. Diddy alias Sean Combs yang gak cuma nyeret dirinya sendiri, tapi juga berbagai macam selebriti papan atas, mulai dari Will Smith, Jay-Z, Beyonce, Jaden Smith, Justin Bieber, Rihanna, LeBron James, bahkan nama-nama legendaris kayak Tupac, B.I.G. Notorious, kemudian Michael Jackson, Whitney Houston, sampai Bobby Christina. So, siapin cemilan kalian dan juga duduk manis, karena di Krim Viral, kamu dan aku akan jadi detektif kece yang gak kalah update dari netizen 62. So, siap gibah kriminal bareng aku? Let's go! Pertama kita kenalan dulu dengan P. Diddy. Nama aslinya ini Sean Combs, rapper, produser, pebisnis, dan juga pendiri dari Bad Boys Record. Pasti kalian tahu banget ya. Dia ini ngebentuk karir banyak artis seperti Notorious B.I.G., Usher, Casey, dan juga banyak selebriti-selebriti lain. Hidupnya ini glamor, pesta tiap minggu, selalu dikelilingi selebriti papan atas. Tapi di balik gemerlapnya ada sisi gelap yang selama ini ditutup-tutupi. Dan sekarang satu persatu mulai terbongkar. Skandal dari P. Diddy ini mulai pecah tahun 2023 saat Casey, mantan pacarnya, menggugat P. Diddy atas kekerasan fisik dan juga seksual bertahun-tahun. Dan dari situ, korban lainnya juga mulai speak up. Kantor hukum di Amerika Serikat buka hotline kasus khusus buat korban-korbannya P. Diddy. Dalam waktu singkat, lebih dari 3.200 laporan masuk. Setelah diverifikasi, 120 diantaranya ini dianggap kredibel dan lanjut ke pengadilan. Guys, bayangin ya, 120 laporan ini valid. Nah, separuhnya cewek, separuhnya juga cowok. Bahkan ada yang di bawah umur. Wow, gila ya. Ini tentunya bukan kasus yang main-main ya. Sebagian besar dari para korbannya ini adalah anak muda yang ikut audisi di Bad Boys Record. Dijanjiin bakal diorbitin jadi artis, bahkan orang tua mereka percaya banget nih sama si P. Diddy. Tapi ternyata disitulah pelecehan terjadi. Ada yang dikasih minuman dicampur obat penenang hewan ya, kayak silazin, obat buat kuda guys. Efeknya, korban ini blackout. Bangun-bangun, ia udah ada di tempat yang asing. Motif lainnya, korban diundang ke pesta elit, dijanjiin ketemu dengan artis-artis papan atas. Terus dicekokin minuman yang udah dicampur sama obat penenang tadi. Kemudian tes urin dari korban juga menunjukkan kandungan dari silazin. Serem banget guys, sumpah. Ini tuh kayak film trailer, tapi ini nyata, bukan sekedar film. Oke, skandalnya makin panas karena nama-nama besar ikut terseret. Ada Justin Bieber, Rihanna, Jaden Smith, bahkan Will Smith, dan juga LeBron James. Will Smith ini dulu terkenal sebagai family man ya. Ternyata ia sahabatan banget nih sama P. Diddy. Ada video viral ya, dulu Will Smith cium Jaden di depan kamera. Nah dulu tuh dianggap lucu, sekarang malah jadi creepy setelah kasus dari P. Diddy ini meledak. Netizen langsung rame nih guys. Dulu lihat Will Smith yang cium Jaden tuh kayak, oh bapak sayang anak gitu ya. Sekarang jangan-jangan ada apa-apa. Banyak teori bilang kalau Beyonce dan Jay-Z itu king and queen ya, di balik circle dari party elit di Hollywood. Deket banget sama P. Diddy. Dan sering hadir di pesta-pesta eksklusif yang katanya penuh ritual rahasia. Ada rumor di balik kemewahan pesta, ada ritual pengorbanan buat menjaga kekuasaan dan juga popularitas nih guys.
Banyak artis yang jatuh secara misterius, sementara karir dari Beyonce dan juga Jay-Z ini malah makin naik. Ada lagi nih teori klasik kematian dari Tupac dan juga Biggie. Banyak yang percaya bahwa P. Diddy punya peran besar di balik dua kasus penghilangan nyawa paling misterius di dunia hip hop itu ya. P. Diddy dan juga Jay-Z diduga main di balik layar, memanas-manasi perang label dan juga bisnis dan juga reputasi. Ada yang bilang Tupac ini dikorbankan dalam ritual elit karena terlalu vokal dan gak mau tunduk. Dan juga Biggie juga jadi korban karena terlalu tahu banyak soal bisnis kotor label. Michael Jackson juga gak kalah luput nih dari teori ini guys. Michael Jackson ini pernah bilang bahwa label-label musik besar itu dikontrol oleh mafia dan punya agenda terselubung katanya. Nama-nama kayak Tommy Mottola bahkan P. Diddy disebut-sebut bagian dari jaringan yang mengatur siapa yang naik dan siapa yang jatuh di industri musik. Setelah Michael Jackson ini meninggal misterius, makin banyak yang percaya dunia hiburan itu nggak sebersih seperti yang kita kira nih guys. White Party P. Diddy udah legendaris banget ya di Hollywood. Tamu-tamunya itu artis papan atas semua. Beyonce, Jay-Z, Usher, Justin Bieber, Mariah Carey. Tapi katanya di balik kemewahan itu ada ritual rahasia dan hanya untuk lingkaran para elit ini. Dan ruangan khusus cuma untuk kalangan VIP ya, undangan VIP, tempat pesta seks, transaksi obat terlarang, bahkan ritual pengorbanan buat naikin level di dunia hiburan nih guys. Kontrak artis besar Hollywood juga katanya ditandatanganinya di situ ya, bukan di kantor label. Kenapa P. Diddy ini bisa lolos dari skandal demi skandal selama puluhan tahun? Ya tentunya karena dia ini punya jaringan elit yang melindunginya sangat kuat. Koneksi publik, pengacara top, sampai dengan aparat hukum. Setiap kali ada kasus tentunya ada tangan yang tak terlihat yang nutupin jejaknya. Nah baru setelah tahun 2023, ketika korban makin banyak dan juga media sosial makin kuat, tembok perlindungan dari P. Diddy ini mulai runtuh. Banyak yang bilang ini sebenarnya masih permukaan dan masih akan banyak lagi nama-nama besar yang ikut jatuh kalau kasus P. Diddy ini dibongkar habis-habisan. Teori lainnya juga mengatakan beberapa artis muda yang karirnya tiba-tiba meroket katanya ikut circle party dan juga lolos ritual nih. Sementara yang karirnya anjlok atau tiba-tiba menghilang diduga jadi korban atau sengaja dikorbankan demi kelangsungan jaringan elit. Nama-nama kayak Justin Bieber, Jaden Smith, Rihanna sering disebut di forum-forum teori konspirasi. Banyak sekali kematian artis yang dihubungkan dengan circle elit ini guys. Seperti Tupac Shakur, Notorious B.I.G., Michael Jackson, Whitney Houston, bahkan anaknya Bobby Christina. Sering disebut-sebut sebagai korban pengorbanan demi kekuasaan dan juga rahasia bisnis gelap. Ada juga yang bilang mereka terlalu tahu banyak atau dianggap ancaman buat jaringan elit ini. Akhirnya mereka dibungkam dengan cara yang paling tragis. Sejak akhir 2024, Diddy resmi ditahan di Metropolitan Detention Center, Brooklyn, New York. Permintaan jaminan ditolak 3 hakim federal. Sidang ini dimulai awal Mei 2025 di Pengadilan Federal Manhattan, New York, dengan proses yang super ketat. Nama-nama besar seperti Michael B. Jordan, Kid Cudi, bahkan anggota Destiny Child muncul dalam dokumen pengadilan nih guys. Kesaksian dari Casey Ventura soal pesta freak off yang brutal, kemudian ancaman pembom mobil Kid Cudi, dan bukti-bukti penggerebekan rumah P. Diddy makin memperkuat tuduhan. Bukti dari penggerebekan rumah dari P. Diddy di Miami ditemukan senjata api, pelumas, sepatu hak tinggi 7 inci, dan juga banyak lagi. Buat apa ya itu sepatu hak tinggi 7 inci coba? Jaksa bilang P. Diddy diduga jadi otak jaringan perdagangan seks, pemerasan, penculikan, dan pembakaran mobil buat tutupin jejaknya. Kalau terbukti bersalah nih, P. Diddy bisa dihukum seumur hidup. Sidang ini masih berjalan dan tentunya tiap minggu pasti akan ada berbagai kejutan-kejutan baru ya guys. Kasus P. Diddy jadi sorotan budaya toksik di Hollywood nih. Banyak korban perempuan dan juga laki-laki akhirnya berani untuk speak up. Banyak yang trauma berat tentunya. Harus terapi bertahun-tahun dan hidupnya berubah total setelah mereka jadi korban. Fans P. Diddy banyak yang shock dan kecewa tentunya. Ada yang tetap bela P. Diddy, ada juga yang langsung unfollow dan boykot karya-karyanya. Warga korban minta keadilan dan juga perlindungan karena banyak yang masih takut sama ancaman dari lingkaran dari P. Diddy ini. Oke guys, gimana sih menurut kalian soal kasus ini? Ada nggak sih kalian yang pernah ngerasain toxic
relationship ataupun lingkungan kerja yang gak sehat, tulis di kolom komentar ya. Aku pengen banget tahu kondisi-kondisi kalian yang pernah ngerasain di dalam hubungan yang toksik ataupun ada dalam lingkungan kerja yang gak sehat ini. Guys, tentunya kasus ini jadi pelajaran besar untuk kita semua. Jangan pernah anggap remeh tanda-tanda toksik di sekitar kita, apalagi kalau udah ada ancaman ataupun itu pelecehan ya. Oke guys, itu dia gibah, fakta, misteri, dan juga tentunya teori konspirasi dari kasus PDD, Circle Elite, dan kematian misterius dari artis-artis dunia. Semoga kalian nggak cuma terhibur, tapi juga makin waspada dan peduli sama lingkungan sekitar ya guys. Dan tentunya thank you banget udah dengerin cerita ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe, biar kita bisa terus gibah bareng tentang kasus-kasus viral yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nyalain juga loncengnya supaya kalian update kalau aku ada upload cerita ataupun kasus-kasus kriminal viral lainnya. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Tetap jaga diri, jaga hati, and stay jadi detektif kece versi kalian. See you, bye-bye. Muah.